Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian. Jumpa kembali dengan lagi hari ini belajar PKN. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, materinya kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Kabar sekalian, jelas saja. Oke, setelah kita mulai pelajaran PKN kita, silahkan dipersiapkan buku, tulis buku paketnya. Kalian buka di bab 1 tentang perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih jelasnya, Pak Heri akan menyampaikan slide presentasi. Silahkan disimak. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan disimak penjelasan Pak Heri sambil kalian bisa lihat di buku paketnya. Oke, kita belajar di bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh perumus dan usulan dasar negara. Dan yang ketiga, mengidentifikasi keanggotaan dan tugas Panitia 9. Nah, ini ketiga tujuan ini akan kita selesaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Ya. Sebagai ilustrasi, ya, kalau rumah atau bangunan, ya, jika mau berdiri maka harus punya pondasi. Tahu pondasi itu apa? Pondasi itu kalau kalian punya rumah, tiang bawah, ya tanah tuh, nah itu namanya pondasi. Ya. Sebuah bangunan jika akan berdiri perlu suatu bagian yang namanya pondasi. Pondasi suatu bangunan diperlukan untuk memperkokoh berdirinya suatu bangunan. Ya. Suatu negara juga kalau ingin berdiri menjadi negara yang hebat, negara yang maju, maka perlu dasar atau pondasi, ya, agar negara tersebut berdiri dengan kokoh. Dasar negara sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pondasinya, maka negara itu akan kokoh. Mau setinggi apapun, sebesar apapun, kalau dasarnya bagus, pondasinya bagus, maka negara itu akan tetap bisa berdiri dengan kokoh. Nah, itu ilustrasinya ya, bahwa dasar negara itu adalah pondasi berdirinya suatu negara. Ya. Apa dasar negara Indonesia? Kalau dapat pertanyaan ini, maka Pak Heri yakin kalian tahu jawabannya. Apa? Ya, benar. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya. Untuk lebih jelasnya, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila dengan alur materinya adalah pertama, pembentukan BPUPKI, selanjutnya proses perumusan, dan terakhir adalah peran para pendiri negara dalam perumusan Piagam Jakarta. Ya. Kita mulai dengan pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Terus kekalahan Belanda ketika Jepang menyerang secara tiba-tiba, tak serta-merta melepaskan Indonesia bebas dari belenggu penjajahan. Setelah Belanda diusir oleh Jepang, Jepang masuk ke Indonesia, Indonesia masuk ke babak baru masa penjajahan Jepang. Jepang terlibat perang di wilayah Asia, ya, khususnya di wilayah Asia Pasifik atau perang Asia Timur Raya setelah menyerang
pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Ya. Dengan sekejap, dengan cepat masuklah Jepang ke Indonesia. Ya, setelah Belanda keluar dari Indonesia, Jepanglah berkuasa di Indonesia. Namun, ya, kemenangan Jepang itu di Indonesia tidak bisa bertahan lama, ya, karena Jepang juga terlibat perang dengan sekutu, tentara sekutu, sehingga Jepang posisinya terdesak, ya, sehingga untuk mencari bantuan, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Ya. Ikutlah Indonesia bantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ya, banyak orang-orang Indonesia yang dijadikan tentara cadangan. Ya. Terus walaupun seperti itu, ya, posisi Jepang tidak beruntung, ya, karena diserang oleh tentara sekutu. Akhirnya dengan sangat terdesak, Jepang merealisasikan janji kemerdekaannya ke Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Dokuritsu Junbi Chosakai, pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Ya, ini bentuk realisasi dari Jepang untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki tugas mempelajari juga menyelidiki segala hal yang berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, tata pemerintahan, dan lain sebagainya yang sekiranya diperlukan dalam upaya pembentukan negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nah, inilah cikal bakal dari proses kemerdekaan Indonesia. Ya, setelah bertahun-tahun dijajah, bertahun juga mengadakan perlawanan kedaerahan, akhirnya pada momentum ini, ya, berdiri suatu badan sebagai pelopor persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi tugas BPUPKI itu tadi, ya, mempelajari, menyelidiki hal-hal yang penting dalam berdirinya suatu negara. Yang pertama dibahas adalah dasar negara atau pondasi tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, dalam sidangnya, ya, BPUPKI, ya, sidang pertama khususnya, ya, Ketua BPUPKI itu Bapak Rajiman, ya, menyampaikan pidato bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara, ya. Dan untuk menjawab pidato dari Ketua BPUPKI, muncullah, ya, beberapa ide tentang dasar negara, ya. Yang paling terkenal ada 3, ya, tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara. Dari
M. Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi masing-masing tokoh ini ya, masing-masing dari 3 tokoh ini mengajukan usulan dasar negara. Oke, yang pertama M. Yamin. Nah, M. Yamin itu tanggal 29 Mei 45 ya. Tanggal 29 Mei 1945 itu mengajukan usulan ya 5 dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Ya, selain M. Yamin, pada hari berikutnya ya, Mr. Supomo juga mengajukan usulan dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, ini Mr. Supomo juga mengusulkan dasar negara. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usulan dari Insinyur Soekarno. Pada saat itu juga Insinyur Soekarno mengusulkan nama dari dasar negara yang beliau sampaikan, yaitu diberi nama Pancasila atau 5 dasar. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau 5 dasar berdirinya suatu negara. Dan kita ketahui juga tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Ya. Hasil dari ide-ide para tokoh itu, yang 3 orang itu dibahas kembali dalam panitia 9 ya, karena dalam sidang pertama itu menampung ide-ide ya. Setelah dapat ide-ide, maka dibahas lagi di panitia kecil yang dikenal dengan panitia 9 ya. Dengan orang-orangnya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua ya. Ada di situ juga ada Muhammad Hatta, M. Yamin, A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, K. Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, ini disebut panitia 9 karena anggotanya ada 9 orang. Ya. Tugas panitia 9 tadi ya membahas kembali usulan dari sidang BPUPKI, maka didapatkanlah atau menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hasil kerja dari panitia 9 yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini hasil dari rembukan dari ketiga ide dari tokoh-tokoh tersebut. Ya, namun dalam perjalanannya di mana dari Piagam Jakarta itu akan menjadi Pancasila dengan kalimat pada butir pertama yang diubah dalam perumusan Pancasila dengan kata yang dirubah itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berubah menjadi ketuhanan yang
Maha Esa. Ya, mengapa berubah? Ya, karena pada saat pembahasan di Piagam Jakarta itu dihasilkan keputusan itu ada perwakilan dari Indonesia Timur yang kurang sependapat dengan bunyi poin pertama karena adanya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka beranggapan Indonesia adalah negara yang majemuk, negara dengan banyak agama. Jadi mereka kurang sependapat dengan bunyi ini. Ya. Mereka rapat segala macam ya. Akhirnya dengan kesepakatan bersama demi menjaga persatuan dan kesatuan dan salah satu bentuk toleransi dari antar umat beragama di Indonesia, akhirnya tokoh-tokoh menyepakati ya mengganti kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini pun sesuai dengan konsep Islam ya, bagaimana Tuhan adalah satu. Allah berfirman di Quran surah Al-Ikhlas ya, ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya, jadi walaupun dihilangkan 7 kalimat ya, 7 kata ya, tetap esensi nilai-nilai Islam masih ada di Pancasila di sila pertama yang hasil dari ubahan di Piagam Jakarta, sehingga sampai sekarang dikenal sila Indonesia ada 5, ya Pancasila ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sampai sekarang ya, dan tidak dirubah dan tidak berubah sampai sekarang. Oke, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, tugas kalian selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari video pembelajaran yang sudah kalian simak. Jangan lupa kalian tulis nama lengkap, kelas, dan kesimpulan di kolom komentar. Dan juga nanti setelah itu PRI akan memberikan link kalian untuk mengerjakan soal sesuai dengan materi yang sudah kalian simak hari ini. Oke, baiklah, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan memutuskan kendala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa Rasul Majelis An-Nurika dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pak Heri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.